Oke, kita udah kelar mandi, udah kelar beres-beres. Di belakang ini adalah tenda kita. Wait, ototnya biasa aja dong. Biasa aja. Ya, ototnya nggak biasa deh memang. Nah, ini kita akan nunjukin beberapa wilayah di sini untuk nongkrong nanti malam ya. Tuh. Oke, kita akan ke sini aja. Tuh. Tempat buat nongkrong nanti nih. Ini kopinya nggak ada nih, adanya roti doang. Tuh, rame ini di sini nih. Turun kan? Ini apa nih? 2-3 menit. Ini air panas nih. Ini panas baru matang. Ini kopi. Ada teh. Boleh dong, Wih, nggak kita boleh. seduh kopi. Sugarnya juga ada Itu nih. jangan sampai habis, malas dibawa pulang. Iya, iya dong. Gula ada, mau gula apa nggak usah. Tambah gula. Jangan kental ya, Nes. Kita bakal bikin. Wih, siapa itu? Siapa itu? Ban, berarti sorry. Gua kira apaan? Kadang datang. Sin, Hansen kan bawa rendang. Udah mau makan belum? Takutnya rusak tuh rendangnya. Rendangnya mau buat ini atau buat malam nih? Pertanyaan. Wah, gua takutnya rusak sih rendang Oke, santan. keluarin rendangnya. Di mana rendangnya? Senda. Oke, keluarin. Kita makan. Kental apa jangan kan? Jangan kental sama sekali. Ya cukup deh. Ya segini. Bro, aja. Boleh, cukup Sat? nggak? Cukup lah. Hah? Ini kopi apa sih? Kopi. Oh, boleh Sat, sedikit lagi. Lu lah. coba cicip dah, gua juga bingung kalau kopi Ya, apa. dikit aja. Ya, oke. Ya jadi gua bikin ini. Ini air panas. Tenda Ya, gua orang. baru gua panas. gede, gua masih aman. Masih panas ya? Ada suhu derajat Nggak nih. mahal ini. Oke. Udah kita tunggu tempat ini deh 3 bulan Cap. Dicapai juga kan lihat sini semua. Aduknya pakai yang ini. Belum dari ini, emang buat ngaduk dong. Oh, itu rendangnya, Sen. Sen, lu mau kopi nggak? Makan dulu. Mandi tuh, mumpung kosong tuh. Dah. Nah, gua takutnya basi nih makanya. Oh, rendang ada telurnya nih. Iya. Wih, supply-nya by Dapur Sariwangi nih kayaknya nih. Gila, Dapur Sariwangi the best. Tisu habis tisu. Bapak, ada yang nggak makan sapi juga kan? Oke, siap. Atur. Alhamdulillah ada yang makan sapi. Alhamdulillah. Oh, Siap. Coba dicium dulu deh. ciumnya pakai mulut ya, Zen? Rendang, ayam, tahu ya. Kita makan sore nih. Sekarang masih jam 3, kurang 10 menit. Oh, udah bakar. Semua lengkap ya di sini ya. Gelas ada, piring-piring ada ya buat kita ngopi ntar malam. Ini pedes ya? Ini alat-alat masaknya juga ada. Ini buat barbekyuan berarti ya? Iya. Nanti malam apa ada barbecue? Ada. Ada ya? Oh. Ada, santai, aman tuh kalau udah bikin sini. Gila sih, udah persiapan ini udah berapa lama lu persiapan di sini? 3 bulan. Gua udah 3 kerja bulan. tempat ini kan ngantri. Gila. 5 bulan dong. Coba dicium keluar. Saya boy. Oh, udah sedikit dikit. Ready semua nih. Tinggal nasinya satu lagi. Oh, tinggal nasi. Kayak telur emang enggak ya? Udah sedikit. Nah, ini kita sore-sore makan seadanya ya. Seadanya ya udah mewah nih. Ayam goreng, tahu, ada telur, ada kentang ya. Kentang rendang ini. Ya, makan kasih semua. rendangnya dikit. Tempenya 2 sama sambal. Sambalnya mantap. Oke, kita gas makan dulu. Malam-malam. Sini makan ayam bisa paling nikmat. Tempat saya di Mas Munan. Tahu, tempe, ayam. Mantap. Kasan kalau makan pakai tangan. Wih, Pancasila dong. Sedap, Bro.
Udah sampai nggak bisa ngomong yang ini mana? Sakit sadapnya udah. Nggak bisa ngomong. Makan. Sampai gue ya? Makan. Kirain PG. Makan, bro. Makan. Iya. Nggak makan. Habis dulu dos. Mahal iya. Ini kenyangan. Kenyangan deh. Asuk gua kenyangan asuk gua. Asuk gua kenyangan asuk gua. Udah puso. Udah kenyang kok. Kenyang dong. Kenyang. Nah, makan. Yuk, makan. Ya kue udah keluarin. Sayap. Tadi kali ini. Dari tadi. Enggak, tadi harusnya makan pagi sarapan keluarin enak. Kapten udah makan kapten. Udah makan. Mantap makan. Dingin lapar. Makan mantap. Mantap. Parahin. Lainnya parah ya. Udah makan sang? Udah. Mana piring lu sang? Oh iya. Mantap bro. Mantap kok makanannya kok. Mantap cuacanya, yoi. Jadi sambil ngopi. Cuacanya. Aduh, sedap. Oke, kali ini kita akan update untuk kamar kita ya. Ini kamar kita untuk yang 6 orang nih. Gua akan coba buka. Permisi. Tuh. Kamarnya lumayan oke, matrasnya juga lumayan empuk. Nah, inilah dia. Tuh. Ya, gua rasa ini mungkin nggak akan kena hujan kalau misalnya pun hujan nanti malam ya. Karena udah cukup oke untuk tendanya. Ya. Tuh, jadi di sebelah kanan ini ada tempat untuk nongkrong semuanya. Ini untuk dapur kalau mau bikin kopi segala macam. Nah, di bawah situ juga ada tenda-tenda. Jadi kepencar semuanya. Nah, ini untuk tenda yang gua tidurin nanti malam, berisi 5 orang. Cukup oke lah tendanya lah. Nah, kemudian di atas, nah ini ada untuk nanti api unggun kalau kedinginan. Memang udara di sini juga lumayan dingin karena berada di puncak ya. Nah, ini lagi diberesin. Ini muat berapa orang, A? Sini 3 orang muat. 3 orang. Oke. Baru dibangun. Ini juga baru dibangun. Ini bentangin kali buat jemuran kayaknya nih orang. Nah, ini juga lumayan oke tendanya. Wah. Ini untuk 3 orang juga. Ya, kita nanti akan bermalam di sini. Ya, tapi untuk view-nya juga lumayan oke. Di sana gunung, di situ gunung. Tapi di tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa ya. Jadi ketika buka dari sini, set naik ke sini, udah view-nya sebagus ini. This is Raude. Ada 2,7K bisa sampai Ini GoPro kan? action cam DJI. GoPro ya? Ya, GoPro sampai hampir mirip lah. Di kiloin dong, berapa gram? Beda branding aja. Berapa gram? Bahwa emang bisa gilingnya. Ini buat apa nih? Buat ambil kopi. Oh. Gilingnya emang Bukan buat baju ya? Bukan ya? mau video aja. Apaan? Jadi kita dikasih ini Bisa ini. buat panen kopi. Sambil kita belajar tentang kopi, kita nanti panen yang udah mateng. Nah, ini masnya nih. Dia yang bakal training tentang kopi.
Rumah Kopi Raude. Kita jadwalnya apa? Mau pergi ke kebun kopi ya. Mas, kopi di mana Mas? Ini, pokoknya jangan ngambil ini biji kopi yang hijau. Hijau jangan. Hijau setengah matang jangan. Jadi harus merah benar-benar ya. Merah benar-benar. Gratis, Mas. Apa ya? Gratis. Iya. Ini nanti kita bawa pulang apa gimana? Enggak, ini sebenarnya jadi petani paksa yang soalnya. Oke. Kita bisa menikmati biji itu kan? Berarti yoga sih. Edukasi di kopi. Oke. Dalam memilih kopi yang benar gitu ya. Jadi kita dikasih ini. Ini kan ada cara pemetikannya. Oh berarti kita jadi ini nih yang petik-petik. Iya, petani paksa. Bentar. Ternyata kita kedatangan bintang tamu Joshua. Joshua, Joshua. Pegang dulu. Berarti begini nih. Tuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk teman rider apa ini? Tuas Biker. Oke. Itu udah boleh tuh. TWB. Ini terima kasih sudah menyempatkan berlibur di Raude Glamping. Terima kasih juga ini teman-teman semua. Tadi sesi pertama mungkin udah trekking. Ini sesi kedua lanjut dengan kopi trip. Perkenalkan ini kebun kopi Raude yang luasnya sekitar 14 hektar, berada di ketinggian 1100 sampai 1200 mdpl. Di mana ini kebun kopi Raude ini memiliki beberapa varietas Arabica. Kebetulan ada Robusta juga, yang sebelah sana itu yang menjulang tinggi itu Robusta. Kondisi daunnya itu lihat fisiknya lebih lebar, bergelombang. Nah ini Robusta, ini kopi Arabica. Ini namanya kopi Arabica Sigara Runtang. Daun. Lihat posisi daun. Tapi nanti dari buah juga kelihatan bedanya. Nanti kita lihat. Nah ini Sigara Runtang, ini Ateng Super. Nah kalau jenis Ateng Super itu varietas Ateng Super, dia pucuk daunnya tetap hijau. Kalau ini dia agak lebih merah. Nanti kalau misalkan nemuin pucuk yang lebih pucat dari sini, itu namanya Arabica Lini S. Ada lagi yang lebih mirip ke sini, itu ada Yellow Katura sama ini Ateng Bourbon. Jadi sebelum teman-teman semua lanjut panen kopi, jadi harus cari benar-benar biji ceri kopi yang merah. Ya. Ini merah nih. Dan merah Ran. Ini salah satu. Aduh, jatuh kan biji kopi gua. Merah nih. Cara petiknya ini bisa dipegang tangannya. Ini agak diputar dikit tekan ke bawah. Yang merah. Nah, ini si tunas ini jangan sampai ke bawah ya. Jadi harus kayak gini. Jadi kalau tunas ini ke bawah, ini kemungkinan besar untuk cadangan buah tahun depannya ini menghilang. Nah, kenapa Arabica bisa mahal? Karena emang harus pengambilan juga teliti. Nanti proses juga lebih teliti lagi. Ya udah lu orang jangan pada petik dah, bahaya. Rusak. Jadi bukan berarti kalau ada kesalahan itu tidak mau belajar. Jadi dari kesalahan kita harus belajar. Betul. Itu kata-kata hari ini tuh. Bukan kata hari ini. Buat besoknya itu. Udah lu biasa petik mangga, jangan Ini mau. Besok nyesel. Jadi teman-teman semua dari ini rider apa? TWB. Sekarang nyebar di kebun kopi Raude ini, cari biji kopi ceri yang merah-merah ya. Dan tunasnya jangan sampai ke bawah. Radiusnya sampai ke mana nih? Sampai ujung juga. Jangan. Takutnya teman saya ke sana tuh, Mas. Jangan, tadi ada yang pantau nih. Dari tim glamping nanti ada yang pantau juga. Biji teman saya kalau disentuh juga merah. Iya juga sih. Bener juga, apalagi di Kiam. Kalau kopi dari bibit sampai ke panen itu mungkin kurang lebih harus nunggu sampai 4 tahun. Juga ya. Hampir sama. Terus ada treatment khususnya juga kalau ini kan. Sama. Mas udahin tuh, Mas. Ada merahnya, Bu. Enggak merah full. Nah, kebetulan ini asalnya bisa lebih tinggi. Kebetulan kebun Arabica ini sangat lemon. Jadi biar jadi si kopi ini bisa nyerap sari-sari lemon nih.
Mas, daripada kebun teh sama kebun kopi lebih efisien mana sih Mas? Yo, Kalau teh cepet ya. Cepet sih tetap kopi ya. Kopi ya. Kopi ya perputaran. Karena kalau ya kopi juga kalau misalkan ngambilnya apik ya, itu bisa panen jangka panjang. Oke. Tapi kalau misalkan panennya asal-asalan, itu ya udah setahun sekali udah kita nunggu lagi. Jadi Kalau ini kan Arabica ini kita ngambilnya petik satu-satu cerinya doang. Jadi setelah panen raya berakhir tetap masih ada dari masa peremajaan yang tahun lalu nih keluar baru nih. Seperti sekarang lah masih ada yang merah. Contohnya kemarin setelah panen raya berakhir ini dapetnya nih. masih ada cadangannya. Voucher. Cuma mungkin pas panen raya itu biasanya sehari dapat 1 kintal misalkan. ya. Setelah panen raya berakhir paling per 2 minggu sekali kalau enggak sebulan sekali itu dapatnya cuman sekitar 50 kilo. Nggak gampang juga ya. Lumayan ribet juga sih. Yes, Pokoknya dari bibit aja dari pertama nanam 50 cm itu tingginya sampai ke tanah nih contohnya ini. Oke. Oh, ini masih tanam kalau nggak tahu keinjek Ini ya. tanam, ini ditanam. Ini kalau kena hama jadi dipotong, jadi ditunggu tunar baru. Oh, dia model kayak saya tanam nanti digunting ditusuk aja udah Iya, bisa, Bang, ya? jadi dari sini tuh pohon ini tuh untuk pohon yang 50 cm ditanam itu ini membutuhkan treatment khusus, salah satunya pemupukan nih. Ini dari satu pohon kecil ini butuh gramasinya berapa untuk pupuknya. Ini nggak bisa asal mupuk aja. Dari sini tuh ini kebutuhan pupuknya berapa gram. Ini masih baby kan? Videoin kita dong. Masih baby. Kalau misalkan udah agak gede sedikit, tambah lagi pupuknya berapa lagi. Oke. Apalagi udah menginjak udah masa produksi. Tapi kayak gini udah mau mateng nih hitungannya Mas ya. Ini udah, tapi biasanya nanti ini dicek dulu kadar gulanya berapa. Oh, gitu. ada pengecekan lagi. Ada dong. Juga sini ya. Ini jadi dibelah jadi batu. Udah, gitu. pulang. Ya Mas, saya bingung nih. Salah ini, nggak boleh nih. Ini gimana caranya bisa jadi biji kopi yang keras gitu Mas? Ntar Ini prosesnya. kan dikupas. Ini proses. Proses. Proses dulu ini. Kita buka satu boleh ya? Boleh. Boleh lah ya. Jadi emang jadi kayak, Nah, tuh, kayak bijinya itu, tuh sih. biji congklak, ketapang, congklak ya benar. Lu makan juga boleh. Oh iya ya, Makan petis. Coba lu makan, enak. Karena ini kan belum jadi green bean. Itu masih ada lapisan lagi. Ini lapisan pertama ini. Beneran. Kedua ada lendirnya. Ketiga ada lapisan Lendirnya enak lagi. itu, kayak cherry. Oh ya, sampai dia Manis. jadi hitam gitu ya. Kalau hitam itu udah di roasting biasanya. Oh, di roasting. Dan roasting pun tergantungan roastingannya roastingan apa. Yang bikin asam lambung gulek ini ya. Enggak Bukan. juga sih, sebenarnya bukan kopi. Kalau Justru Arabica ngebela kopi dulu. biasanya Dulu kopi udah. bilang gara-gara kopi. Gak banyak utang. Asam lambung banyak utang bener gak? Oh iya. Pikirannya Itu mah bukan lambung. Akut Iya, tuh ya. lambung. Kalau tahu lu biji kopi kayak gini ya. kayak Berarti biji congklak. kalau si luwak yang makan, luwak makan ini ya, pas di Betul. pupnya baru diambil sisanya lebih Nah, bagus. kalau luwak biasanya luwak liar mahal tuh karena kalau luwak liar itu dia milihnya biji kopi yang udah matang. Karena ada manis. Oh, Rasa Ya, ini kan manisin, bisa dimakan manis Sin. bisa dimakan. Coba dulu. Ini jilat aja nih yang dalamnya nih. Manis ada nih. pahit-pahit itu. Ih, manis banget kayak gula ya. Bener lu bolong belum coba. Enggak kayak gula bener kayak gula. udah makan tuh gigit. Coba. Dia mah takut-takut dia mah. Kayak gula. Dia takut gerd dia Itu aja mah. kita udah kayak temen. Saudara gua mah bisa makan lu. Ya, itu Gigit. lendirnya yang manis. Jadi kalau luwak liar itu biasanya makan buah kopinya Nanti dia udah keluarnya matang. kayak begini lagi apa itu? Udah kayak gini. Oh. Udah kayak gini. Biasanya kayak gini ini udah itu ya, udah banyak, udah nggak bagus ya. Secara tidak langsung ini udah Nggak fermentasi lagi dan dicas. di dalam pelut luwak. Kalau ini udah mulai menuju ke busuk nih. Oh gini udah busuk. Nah, jadi kan ada ketentuan dulu pas kapan. Nanti itu. kalau dia makan, tainya yang keluar ini jadi bukan luwak berarti. bukan luak. Nih Segini atau muak. ngomong? Itu muak. Pertanyaan Nah, saya ini. Mas, bingung saya. Luwak di biji makan jadi bagus. Kok kita makan kangkung keluarin jadi nggak bagus kangkungnya? Masalahnya kita makannya apa aja Bisa dimakan. dong, Pak. Kalau luwak dia kan yang serat yang ada rasanya. Manis. Pegang dulu Ya. drone-nya. Ini biasanya ada yang lebih gede lagi dari sini nih. Berarti gua balikin nih. Tuh. Kalau ateng super tuh lebih bisa Jangan mainin di biji kopi. Ini kita bantu dia petik buat ntar dia sono, jangan dimainin. Jadi nanti kalau misalkan ini pemetikannya banyak, nanti biar enak lihat prosesnya. Oh gitu. Nah, dari sini banyak proses lagi dari Tuh. sini. Oh, gua tahu lu baik tapi menjadi- ditompel kok bukan binatang. Belum ceritanya. Gua tahu dia maksudnya baik ada binatang tapi ditompel kok. Sorry. Binatang digigit. Siap, oke deh. Jadi siapa yang megang nih keranjang nih? Nah, yang udah petik kumpulin dah yuk. Megang keranjangnya pegang.
Yo, Pegang keranjangnya. gabungin jangan Gue yang pegang keranjangnya sih bang. Ya, kumpulin. Emosi gue jadinya nih. 50 kiloan Mas. Kalau itu pun gak tentu. Biasanya per 2 minggu, kalau nggak per 1 bulan sekali itu penghasilan. Tapi yang kemarin aja setelah hampir 1 bulan, 3 minggu, maaf 3 minggu cuma dapet 32 kilo. Oh, berarti seminggu 10 kilo lah ya paling sedikit kurang lebih ya. Enggak gitu prosesnya. Jadi lihat dulu, ini cek lagi nih kebun nih, udah ada yang merah nggak nih? Oh yaudah, petani ini panen nih. Tapi kalau lagi masa panen lebih banyak dong. Masa panen per hari bisa dapatnya 1 kintal. Satu hari 1 kintal Mas. Iya kalau panen raya tuh. Oh, 20. Harus disisain tuh buat jadi masa permajaannya. Ada potong tunas, potong ranting. Pengembangan kayak ini deh yang umum kopi luwak gitu. Nah itu maksudnya prosesnya itu sebenarnya mah kopinya sama awalnya dari sini. Sama. Cuma dimakan luwak. Prosesnya aja. Ya ini kan anggap aja ini natural anaerobik. Itu hasil fermentasi. Nah, Kita tong di sirkulasi bakteri di sana-sana aja semua di dalam tong serp lagi sama kopi. Tapi itu kalau kalau tong itu kering. basah pakai air basah. lagi. Tapi kalau luwak dia dibakar fermentasinya di dalam perutnya. Itu keren juga luwak. Bukannya kalau yang ini pakai mesin itu mesinnya biasanya ada pakai api juga kan? Kalau Ada bang, untuk gilingnya gitu. Hah? itu di roasting, itu dipanggang. Ini boleh dipegang sama. Apa nih anaerobik nih? Nah ini yang tadi pagi baru ditaikin. Ini hasil fermentasi nih. Baru dinaikin dari yang air itu ya tadi ya. Iya di tong, keluar dari tong. Iya dari tong ya. Nah yang tadi yang hasil yang tenggelam boleh ditaruh di sini. Di mana tadi? Ini sorry basah bang. Ini yang tenggelam di sini, yang ngambang kita pisahin sebelah sini ya. Nah ini hasil fermentasi. Jadi warnanya coklat. Kalau misalkan yang natural itu hitam, boleh dilihat di sana tuh ada kayak wajah anyaman. Ini ya. Nah itu yang natural. Roasting itu nanti setelah jadi green tea. Natural sama apa tadi ada? Natural anaerobik. Nah, natural anaerobik Anaerobik ya. Nih anaerobik itu di tong kanan di belakang. Oh yang bakteri itu. Ya di sana dibekap dulu, difermentasi dulu. Diaduk-aduk nggak? Enggak, dikasih air dari pertama kopi itu mungkin sekitar 15 cm sampai 10 cm air. Lebihnya gitu. Lebihnya ya, dilebihin. Jadi airnya itu jadi gas. 2 hari. Bisa 3 hari 3 malam, bisa sampai 6 hari. Itu maksimal sih di 7 hari. Kan ada namanya wine kopi kan. Ya, Wine itu biasanya prosesnya lebih lama lagi. Itu beberapa kali fermentasi, Cuman dia nggak pakai air. Jadi minum dong wine ya. Ya, itu kurang lebih 4 kali fermentasi. Ya fermentasinya sih. Ini hasil fermentasi yang tadi yang anaerobik itu ini. Mau dikeringin ya? Hasilnya keringnya Kayak gini ya. ini nih. Nah, di sini ini setelah fermentasi jadi warnanya kayak gini, coklat. Tapi kalau misalkan yang natural hitam aja. Kayak tauco gitu ya? Kayak yang tadi tuh di nampan anyaman itu, nah itu yang natural. Ini hasil fermentasi natural anaerobik nih. Anaerobik ini Hamanya apa? hama yang tadi salahnya ada semut. Oh, Semut itu kan naik pohon tadi kan ada semut. iya banyak semut. Itu bisa ada ninggalin cairan jadi werang. Sarangnya dia gitu. Iya. Jadi hitam ada putih itu. Itu werang. Salah satu hamanya. Tadi saya lihat tuh iya. Salah satunya itu. Terus kalau pergantian cuaca itu pergantian musim itu biasanya kalau nggak ulet ada kumbang kecil. Jadi itu yang bisa membunuh pohon kopi. Jadi kalau misalkan tadi posisinya ada buang tunas, ada potong ranting, kalau sembarangan itu bisa masuk tuh ke dalam batang kopi sampai ke tengah-tengah jadinya mati. Tiba-tiba misalnya nih sekarang seger, besok tiba-tiba udah layu.
Ini warna cepat dia makan ini. Karena kan di tengah-tengah pohon kopi itu ada kayak kapasnya itu kan. Naturalnya dia. Enggak, di si pohon kopinya itu ada kapasnya. Dia nusuk tuh. Dia tiba-tiba satu tangkai udah mati, yang ini mati kering. Jadi harus bener-bener kebayang masih subur nih, udah harus bener dipotong. Pasti pakai pestisida. Abaking itu bukan apa yang grade yang lain. Sebenarnya kan Pestisida apa herbisida? pestisida. Jadi kalau misalkan ini kan lihat nih hasil rambangnya. Pas hasil rambangnya ini yang rambangnya kenapa sih? Kopong. Apa ada hamanya? Kalau kopong salah satunya kurang nutrisi. Kalau misalkan ngambangnya itu salah satunya udah rusak sama serangga, berarti kurang pestisida itu, telat si pestisida. Jadi ada Lihatnya dari situ ya. lihatnya dari sana, makanya itu teliti tuh pas begitu dirambang dicek salah satunya ini nanti bisa dicari kalau yang pulwasu ini bersih Belang-belang maksudnya. ya. Nah ini kalau misalkan kita buka biasanya kulit arinya tuh ini coklat kulit arinya. Lan yang pulwas, nah ini salah satu contoh misalkan hani. Nah hani itu dari si kulit keduanya ini lebih pekat hitam, kalau lebih ke dekat ke coklat ya, coklat tua. Si arinya juga nih coklat nih. Ini kalau pulwasu biasa bersih, bisa lebih bersih dari ini ya. Biasanya kalau kita buka arinya itu bersih putih, arinya itu. Ini dari sini ke hani ke pulwas itu pasti ada rasa yang berbeda karena beberapa proses tuh sudah melakukan proses yang berbeda, jadi rasanya berbeda. Nah ini biasanya kalau natural ini kalau misalnya cuaca hujan kayak gini kurang lebih bisa sampai 1,5 bulan di sini di penjemuran. Ini udah berapa lama sih? Ini udah mau 1 bulan, tapi ini belum kering nih. Ini masih agak basah. Oh tapi jadi kita nggak apa ya, bilang udah misalkan kering. dia nggak terik tapi ya udah dibiarin aja ya sampai kering ya. Nggak bisa juga. Ini ada jadi kalau misalkan biasanya kan ini harus 30 hari nih hitungannya. 30 hari. Terus kita kebetulan kan ini pakai langsung kayak gini ya ruangannya. Jadi matahari langsung masuk. Terus soal kepanasan ini harus dibuka dulu sampai 39 derajat. 37 sampai 39 ini udah kepanas ini juga ya. langsung dibuka biar ada sirkulasi udara yang masuk. Karena kalau terlalu cepat mungkin tidak bagus. Kan nggak ada kopi di open. Iya. Dari cherry tuh gak ada yang di open, cuma di penjemuran, proses penjemuran dulu. Nah ini natural tuh bisa 1 bulan. Kalau musim hujan terus-terusan bisa sampai 3 bulan. Dulu soalnya tahun 2023 pernah ini sampai 3 bulan di sini. Tapi yang penting jaga suhu aja. Jaga suhu tetap ini harus diperhatiin nih. Dan terutama ini salah satunya untuk jadi honey, seminggu dan pulwas itu sebenarnya mempercepat untuk produksi. Karena kalau misalkan ini 1 bulan, ini cuma butuh waktu 2 minggu. Kalau honey, seminggu dan pulwas. Ini tahu tadi belum kering itu memang dari pertama penjemuran atau memang dari karakter pegang? Biasanya kalau manual ya. Manual contohnya gini. Ya bisa gitu. Awas giginya ntar coba. Tak. Nih Teknya masih agak alot. ya Ini teknya belum. masih. Oh udah ngelawan banget itu biasanya itu secara manual ya. Sini. Oh malah mau lebih ngelawan Ngelawan, dalam lebih arti- ngelawan. tapi dia truk atau Berarti artinya kering banget gitu ya. Kering Ya, banget. kering. Ini masih agak alot. Ini belum kering. Jadi kalau ada yang sana tuh yang di anyaman tuh. Itu kurang lebih bisa sampai 400-an lah. Ya. Itu kan namanya dibilang grade A itu bener-bener karena udah proses cooling. Itu kan satu-satu nanti dipilih. Yang bagus sudah jelas pasti yang bagus. Itu dipisahin biji yang besarnya aja terus. Biji yang besar. Seribet itu ya, kopi ya. Soalnya kalau harga kopi lagi mahal nih. Ya bener. Gue biasa beli 1/4 kopi Lampung 17.500 sekarang 34.000 1/4. Betul. Lagi karena lagi lanina. Ya, lagi Iya. lanina jadi panennya banyak gagal katanya. Tapi bukan banyak gagal sebenarnya. Yang bikin mahal tuh yang kopi bagus tuh karena petani itu biasanya begitu panennya tuh hijau. Ada merah beberapa biji udah dijual tuh robusta tuh keluarin. Itu yang ngerusak. Nah jadilah si kualitas cherry itu yang udah pasti mahal karena banyaknya
asalan, namanya gabrukan kan. Oh, Gerabagan namanya, gerabagan. Yang salah satunya itu yang nomor 1. Biasanya pabrik lah. iya iya. Jadi tetap ada yang konsisten, salah satu beberapa bukan beberapa sih, banyak petani juga ada yang konsisten untuk tetap si robustanya tetap petik cherry, tetap nunggu sampai merah. Makanya yang ke bawahnya dari sekian kintal yang mungkin yang berapa kilo, yang hijaunya. Iya, udah mahal kan kualitas turun. Iya. Karena kita kan kalau kita udah biasa minum barang yang sama bertahun-tahun, belinya dari produsen yang sama, kayak saya gitu kan, begitu beda kualitas langsung merasa. Iya, benar. Baiknya beda nih, kubu mesti nambah satu takaran lagi nih baru berasa sama nih. Nah, Iya. Mungkin salah satunya dari karena kalau misalkan Bang, kedinginan bang. Dia kuat. Kuat. Bukan dari luar, justru dia bawa dengan dia pesen, dia beli, dan akhirnya dia bikin. Awalnya kan pasti kopi saset, terus beralih ke mulai kopi branded lah bahasanya ya, tak yang Starbucks ya, mau yang apa-apa lah ya. Terus sampai dia mulai minum sebutannya kopi hitam. Sampai kopi yang Japanese, yang kopi teh lah, kopi yang tadi aku bilang, sampai namanya cara seruputnya, sampai dia bilang aftertaste-nya ini lu rasain, ini ada rasa cempedak, ini ada rasa ini, bener. Itu ada bener, makanya pas coba itu. Jadi kita dibikinin tester kopi. Ini kopi apa? natural anaerob. Oh, natural anaerob nih ya. Gitu ya. Kita cobain. Jam-jam pas. Iya, kopinya jam-jam pas. Jadi ini si manisnya itu agak nyebar ke lidah, tapi dominan agak lebih di ujung lidah dulu, baru mau nyebar ke tengah. Dia ini ke tengah. Ya. Tadi ini berapa derajat bikinnya? 85. 85 derajat bikinnya. Jadi suhu itu mempengaruhi tes dari si kopinya, men. Ini sampai sekarang juga penambahan terakhir yang baru nggak baru sih, maksudnya udah akhir-akhir ada namanya cold brew lagi, ya kan, dengan kondisi di apa? Diseduh air dingin. Iya. Fermentasi lagi di kulkas Berapa puluhan jam ya? Berapa jam? Puluhan jam ya? 36 jam. 36. Ditaruh kopinya. Jadi Kopinya diseduhnya bukan diseduh lah jatuhnya, dia pakai air dingin. air dingin. Kalau kulkas itu berhari-hari ya. Ya, berhari-hari. Dia ditaruh toples. Dia strong light tapi tetap muncul. Ya. Bisa langsung di wrapping gitu. Agak wine sebenarnya. Agak wine juga. Cuma kalau dari segi gula Tapi ini pure ya? Nggak ada gula sama sekali? Nggak ada. Nah, tertariknya di filter tuh ini salah satunya. Dari satu roastingan kopi dengan proses natural itu bisa dimainin rasanya. Dirubah suhu, bisa rubah rasa. Dirubah takaran, rasa juga bisa berubah. Itu yang menariknya di kopi filter ya. Ada. Tapi kalau ini Di atasnya itu ada buat suhunya ya? betul. Kalau yang dibilang kettle-nya itu enggak hanya bisa ngasal. Ini lebih enak sih saya pakai ini. Dia moncong lebih kecil. Jadi keluar airnya itu presisnya rata. Oh iya. kalau nggak salah 19-an sekian. Ya everyday dengan harga segitu kalau Ini udah di 90 lebih, jadi kita harus nunggu dulu, kita tuangin dulu. Kita pindahin di sini. kita tambah juga kan banyak yang istilah bahan panas itu kita suruh sampai sana hari itu lebih berasa kopi ini sih yang langsung dulu. Oh iya, karena itu lebih banyak kali ya. Buka dulu aja. Tunggu, ini terlalu panas, tadi sudah 93. Ini kebetulan yang ini Mau coba yang dingin? apa ya? Ini mau lebih suhunya lebih di bawah lagi. Mau di suhu berapa ini? 82 kalau nggak 83 ya, tadi 85. Nah, gua kadang-kadang ini pakai kapot. Panas. 88 ya. Gini pun kan dia ada suhu. Tunggu dulu. Nah yang itu yang baru tahu tuh yang ini nih yang buat susu itu ya. Ya, yang panas steamer. Ya steamer ya. Itu steamer susu bisa meledak itu juga baru tahu tuh. Iya. Ya kan ada suhunya yang bisa meledak kan. Iya. Itu gue lihat
lupa di mana. Itu suhunya meledak karena kan ini ada air flow-nya di sini nih. Biasanya airnya udah ngeluap. Bukan dari alat ini sih mas, dia ini ya kalau nggak salah kayak gini-gini nih, dia baru terus dia buang terus taruh susu kan, pokoknya kalau nggak salah ada susunya atau lagi nuang susu, begitu. Pokoknya itu maksudnya kayak bahasanya kayak dilempar batu, cas gitu. Katanya dia punya susu melebihi batas mendidihnya si susu. Oh iya, pecah susunya. Pecah susunya, Pecah, iya. apalah namanya, gitu. Iya. Itu baru tahu tuh, oh bisa sampai begitu juga gitu. Udah 80. 3 lebih. Jadi ini buat basahin dulu filter. Jangan aja turun. Basahin filter dulu, harus dari samping dulu, nggak boleh dari tangan. Ya itu dari samping. Ada ulirnya juga kan dia. Sampai tunggu dia basah total ya, semuanya ya. Coba sih tunggu dulu air ini turun lagi. Set ada caranya juga ya. Ini lebih fruity sih. Sekarang kopinya mana? Ini proses di sini dulu demen banget sekarang ngeliatin tuangnya. Kita ratain dulu. Ya, harus rata. Nggak boleh miring. Ini udah kayaknya udah cukup ya. Oh itu bui-buinya. Nah ini bagian pertama kita harus nunggu blooming dulu 30 detik lah. Ini buat ngebuang apanya gitu ya kalau nggak salah ya, apa ngeluarin apanya gitu. Kafeinnya ini Kafeinnya. yang pertama. Karena Tadi airnya dibilang masuk. kafeinnya ya. Tapi ketika dia naik pas masih ada busa itu kan yang bagusnya kan. Ketika dia ampasnya udah turun itu malah yang nggak bagus kan ya. Iya, bakar lah kopinya. Gitu. Gendong kaca juga. Kan yang fruity banget sih kayaknya yang masih karakter. Oh dia udah bereaksi tuh. Lebih Di bawahnya ada dan itu fruity yang tadi ini. ya enggak, tapi dari karakter Iya. wanginya tuh Wanginya. memang kurang lebih garis besar kan memang agak lebih fruity. Iya. Oh, jadi ini makin menyusut nih. Makin airnya ke bawah karena ada saringan. Ini dengan kopi yang sama ya, tapi suhunya berbeda berarti. Nah ini kopinya ganti, yang prosesnya pulus. Tadi yang udah dikelupasin dulu tuh pertama tuh sampai bersih. Oh, yang tadi saya bilang itu yang dulu juga sempat Vietnam Coffee yang dengan alat Oh, Vietnam drip. yang ya gini Vietnam drip sorry. Ya. Vietnam Coffee, Vietnam drip itu strong juga tuh zaman dulu minum. Lumayan sekarang juga masih tergantung. Vietnam drip. Oh, jadi untuk di awal sedikit-sedikit dulu. Ya, yang pertama sebenarnya untuk puringan pertama itu ini kan masih panas sih. Itu dia untuk naikin dulu kafeinnya tuh. Karena bisa ngeluarin rasa tuh, karena ini ada blooming dulu. Jadi si rasa itu nanti akan keluar tuh nanti di suhu berapa. Nanti kita harus nunggu tuh. Ya ada di waktu juga kan dia itu kan ada menitnya tuh. Ya. Itu di belakangnya kan dia menit juga. Oh. Ada timernya itu di belakang. Di Dan airnya ini nggak boleh Ada habis timer langsung. tuh. Ini kita harus buang. Ada timer gitu. Tuh, udah waktunya, meskipun masih ada airnya pun harus dibuang ya. Ya. itu udah clean.
gelasnya yang tadi langsung cobain ya. Oke, tapi kalau bisa sih diisi dulu air putih ya. Iya, biar itu ya, di-clean dulu ya. Kayaknya kalau malam keluar tenda kelihatan ya orang-orang ini. Ini yang di atas saya nunggu kopi deh. Hah? Yang di atas nunggu kopi nggak? Kayaknya enggak mas. Yang di atasnya. Ini dibuang aja ya airnya ya. Minum. Hah? Diminum buat netral dulu lidah. Oh, air putih biasa apa paciu nih? Oke, jadi kita udah selesai belajar kopi. Kita mau balik dulu ke base camp karena katanya ada barbecue dan ada mau main game, tapi lagi posisi hujan nih. Cuaca lagi musim hujan. Belok sini kayaknya. Sana gelap ya. Tuh. Sepakat ya, Hendro apa Hasan 2 kali putar ya? Wah, udah 2 kali putar baru sih. Sama JP. Gua anak baru. Sama JP. Level. 3 ambil level. Buluk. Nah, ini gimana nih? Buluk, siapa Bu? Dedi. Ada duitnya. Ada duitnya makan. Tapi main dulu udah makan, udah rame. Pare. Tumbang boleh dong. Enggak ngaruh. Tumbang. Tapi goban lagi taruh. Goban lagi. Pintar. Benar. Kita bisa diam kalau duit. Dapat nih. Nggak dapat duit. Ini 9. Habis itu yang lain dapat JP yang masih 2. Aduh, kosong minggir. Saya serius. Dapat lagi. Udah. 1, 2, 3. Usin. Ini yang di freezer di depan nih. Jeffrey. Ayo duduk. Gua mau dapatnya ini. Udah, duduk. Udah 3. Bertiga kali. Apa nih? Woi, masih banyak. Ahui. Habis makan main lagi. Ahui temennya. Ahui. Semua. Jadi kita bakal putar ini. Ada nomor-nomornya. Kita bakal dapet nih nanti. Lihat ya. Belum. Udah mau makan, duduk, kok. Ahui. Dari. Don. Dari sono. Dia dulu ya. Dia dulu ya. Begini ya. Oh gitu. Boleh San. Ini gua gimana nih? Tunggu. Jangan dari dia. Dari dia. Berapa? Ini orang apa nih? Orang tua. 9 duit. Putar ya. Yang kencang ya. Belum enggak kena kok. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Mau buang boleh. Buang enggak apa-apa kok udah kok. Enak ya. Buang boleh. Kompetisi ini aja. Seneng banget lo, seneng banget lo. Ini lagi. Ayo, Anjing memang saya
Kacau. Udah habis ya? Gila mau kabur lu orang ya. Dulu 9 mana? 9. Ini 9 ya? Pegang. 9 hitam. Udah lu dapatnya 2. Ulang. Anjir. Ulang. Kerating deh, bikin gua kuat. Aku ini ya. Lanjut. Oke, ya udah kok. Ya udah. Lomba kamu 3 putaran. 5. Makan juga enggak boleh gitu, enggak makan. Nih. Keren. Ini enak, masih enak. Punya. Gua Parenya Ini bedak ya. Ini apaan anjing, enggak mau. Bener enggak? Beneran. bayangannya itu Oh ya, Siapa lagi nih? putaran ya. 3 putaran. Kita udah kena 3 putaran semua. Oh, yang bener nih. Iya, 3 putaran. Video dari Tambur. Video dari Tambur. Tuh, gua ada 3 tuh. Tunggu, Sin. Mau diputer nggak? Nggak usah. Kejar waktu. Ini 2 tuh. Ulang. Sampai gini tuh. Ya, gitu kok. Usin mau lagi, Usin. Enggak cukup nih. Gua kena capek. Ya, cilok, Pak. Rezeki anak soleh. Tas dulu dong. Ulang. Yang kenceng. Kanan. Dia gemeteran. Panik dia panik. Indomie nggak ada cabenya, ini cabe. Ini gitu. Tadi Indomie nggak pakai cabe, ini cabe. Ntar gua pilih mana? Lu pilih mana? Yang hijau. Lu pilih. Indomie nggak ada cabe. Ayo. Putaran kedua ya. Dua nih. Ada bang bagusnya gua dapat. Bedakin rame. 2 Pare, biar sehat bro. Kalian tahu gue liat instastory yang Semua masukin. Semua masuk. semuanya. Ada doyan. Gue pernah liat instastory-nya anjing. Ngapain mau diapain itu puter-puter? Satu. Nah, ya. 9. 4. Bawang pare. 4. Gue digoyang. Pare juga. Makanannya bang. 2 kali kok. Kasih lagi. Sampai geser. Awi dapat goban lah. Iya. Coba lihat dulu. Goban. Oh iya. Oke, putaran
Putar lagi. Udah itu pulang aja enggak apa-apa. Dia makan. Ini loh parenya sih nggak terlalu. Oh, 5. Ini bersehat tuh sebut makan. Pilih. Tangan gua ntar jorok nih. Ini ya. Tangan lu jok emang jorokin. Oh, gede lu. Ini sih gede lu. Punya boleh dibuang. Boleh nih, boleh tolong rekamin. Wih, tolong rekamin. Bedak ini dia. Kalau di sini goyang Oh gitu. ya. Di sini ya. Gue demen pare memang nih. Dua. Ada biji bro, sabar punya bijinya yang bikin pahit. Emang makan itu bijinya emang mesti makan. Bijinya bikin pahit. Yaudah dua, itu dua. Ada tiga. Doyan bangke. Masa ini nggak dapet sih? Nomor 1. Gua dulu. Ya. Saus. Gua buang ininya aja lah. Kuahui itu orang Ini pahit ini ininya. Kuahui siap-siap nih goban ini kuahui. Nah, kuahui enggak begitu orang. Kalau kau goban cabe kau pilih. Iya, kuahui. Sebelahan ini sebelahan. 3. Lemon. Ada tenggok-tenggok. Bebas. Ayo makan. Semuanya kok. Dapat nasi manis pahit. Boleh buang. Habis makan baru kita lanjut lagi ya. Udah manis, pedes pahit. Ada nope. Sekarang pukul 7.45 jadwalnya kita untuk barbecue hotpot malam-malam. Cuaca dingin-dingin kita hotpot dulu nih ya. Tuh. Mantap. Mendingan tuh piringnya disabotase dia. Izin ya. Udah, cium aja udah kenyang kali ini ya. Udah, ayo pulang yuk. Ini kokinya nih mantap nih. 5 pakai botol pakai ambil aja. Oke, di meja lain. Sorry kok. Kita coba lihat. Apalagi nih? Ya. Apalagi nih? Ini landscape nih. Udah sampai mana nih tahapnya nih? Dikit lagi. Bikin orang penasaran biar nggak ini. Di meja lain. Kita lihat lagi. Kita coba lihat lagi meja lain. Halo kok. Bunting. Tuh, Ada pancinya bisa. Plastiknya buka dulu sih. Di situ masukin. Oh, ini belum masuk Masukin. Tuh. Ini pecah-pecah begini. bumbu deh. Jadi nggak bisa diliput. Nggak menarik dia. Jadi satu meja ini dibagi menjadi 6 sampai 7 orang supaya makanannya terbagi semua. Ada mangkok ya, Ustaz? Bersamaan kita malam ini yaitu hotpot sabu-sabu. Ini dibalik kenyangnya seseorang ada tim repotnya nih. Sendok garpunya, Mir. Ya udah siap. Sendok garpu. Ini kan butuh kan gini. Halo Mas. Tim repotnya nih. Mau jadi bos. Halo dulu. Mandi dulu tuh. Kita enggak kayak yang lain dulu. Mungkin lu ada taruh kemana? Gua taruh di bawah dulu ya. Lu yang deket dulu kok. Listrik ya. Nih. Jadi Ya cepet dulu cep. Belum mateng lagi. Tunggu. bentar lagi. Bentar lagi aja enggak apa-apa. Ringan dikit ya. Kan lu masaknya mau udah teriyaki. Iya. Teriyaki mau udah mateng gitu. Iya. Kecuali lu panggang. Ada budak-budak diterakin. Gimana, Cek? Belum matang ini. Matang. Sebelah sononya yang mateng ya. Orang Amerika makan mah Coba setengah panci kasih saya dulu, Chef. Coba nih.
setengah pancing. Udah kirim aja dah, jangan malu-malu tuh kan. Oke Kamsia. Kuaseng. Piring kali ini. Potong apa? Sayang nggak digunain. Apa-apa. Nah ini ntar kecilin. Boleh lagi dong. Lagi dong. Lagi dong, ya. Lampu lagi, lampu. Ini udah kuat lemah. Nasi. Mana nasi? Nggak ada. Anjir. Iya lagi tadi kayaknya nggak Dia nggak beli ini kayaknya. Nyala. Itu udah matang, dagingnya udah pada ngambang. Tuh aja nggak ada yang makan.